Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Kemarin kita sudah mengkaji tentang tanda-tanda dekatnya maut. Kalau kita sudah mengkaji tanda-tanda dekatnya maut, maka tentu akan berlanjut kepada al-maut. Dan setelah orang itu wafat, maka kemudian orang itu akan dimandikan, lalu dikafankan, lalu disolatkan dan diantar ke tempat pemakamannya. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Kajian ini adalah kajian fikih. Karena kajian ini adalah kajian fikih, bisa jadi ada sedikit beda, tetapi substansi sama. Karena itu kita penting melihat bagaimana cara memandikan, agar kita tahu dan kita ingin dimandikan dengan cara yang bagaimana. Jangan sampai ketika kita hidup tidak mengerti bagaimana cara memandikan mayat. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani menjelaskan bahwa memandikan mayat itu ada dua cara. Cara yang pertama itu cara minimal. Cara minimal itu artinya sekedar menggugurkan kewajiban, yang penting kewajiban gugur. Itu cara minimal. Yang kedua cara maksimal. Cara memandikan mayat cara maksimal itu caranya adalah yang lebih afdol. Jadi di dalam kitab fikih itu ada cara minimal dan ada cara maksimal. Syekh di dalam kitab fikih itu wa aqallu ghuslihi ta'mimu badani sya'ran wa basharan bil ma'i marratan wahidatan ba'da izalatin najasa. Jadi di dalam kitab fikih itu dijelaskan wa aqallu ghuslihi, adapun cara memandikan mayat sekurang-kurangnya. Nah, ini namanya cara minimal. Ta'mimu badanihi sya'ron wa basharon bilma, sekurang-kurangnya itu meratakan air ke seluruh tubuhnya, baik rambutnya maupun kulitnya, bilma'i dengan air, marrotan wahidatan satu kali, ba'da izalatin najasati, sebelumnya itu terlebih dahulu harus dihilangkan najisnya. Jadi memandikan mayat itu yang pertama kali mayat itu dibersihkan dari najis. Jadi membersihkan mayat dari najis itu antara lain tempat keluarnya air seni dan tempat keluarnya hajat besar itu dicebokin, dibersihkan dulu. Semua dibersihkan dulu, baru nanti dimandikan. Memandikan dengan mengalirkan air seluruhnya sampai basah, itu namanya memandikan baru satu kali. Dan itu namanya cara memandikan paling minimal. Hadirin rahimakumullah, jadi dicebokin dulu, hilangkan najis-najisnya, tekan sedikit perutnya agar keluar, lalu kemudian baru cobakin. Dan seharusnya yang memandikan itu harus memakai sarung tangan. Kalau sekarang kan ada yang plastik gitu kan, yang plastik itu harus. Kadang-kadang kita sering orang memandikan karena mungkin sarung tangan yang nggak ada atau fasilitasnya nggak ada, itu nggak pakai sarung tangan. Ya boleh, tapi kurang afdol. Nah, setelah tadi ditekan sedikit, lalu kemudian nanti ditekan perutnya, lalu keluar dari bagian tempat pembuangan, baru diguyur, disiram, lalu kemudian di kepalanya, lalu rambutnya, lalu kulitnya, seluruhnya sampai basah semua sampai ujung kaki. Itu namanya mandi baru satu kali. Itu satu kali. Nah, mayat yang dimandikan itu kemarin kita sudah katakan walau gorikon, kendati pun mayat itu wafat karena tenggelam. Nah, tadi
Kalau berpikir logika, berpikir barat, kalau mayat sudah tenggelam, apalagi 2 minggu di sungai, Anda perlu dimandikan. Udah mandi 14 hari di sungai. Jadi ada, itu namanya logika. Ini beda, ini kaidah fikih berdasarkan ajaran Nabi. Walau sobian, kendati pun mayatnya itu anak-anak atau bayi atau fasikon, mayat yang berdosa, au muhditan, mayatnya belum mandi junub umpamanya, hadasan akbar atau memiliki hadas yang besar, jadi memandikan mayat itu dengan cara waqallu, itu cara yang pertama, cara yang minimal. Ternyata dalam kehidupan itu ada kelas ekonomi, ada kelas eksekutif. Kadang-kadang di kampung saya itu pemandi mayat, kalau yang wafat mayatnya itu orang nggak punya, ya memandikannya cara minimal. Ngapain capek-capek? Nah, itu nggak boleh. Cara yang kedua adalah cara maksimal. Nah, itu cara yang sunnah-sunnahnya dilaksanakan dan afdolnya. Jadi untuk cara yang maksimal ini ada persiapan. Jadi tempat memandikannya itu ditinggikan. Alhamdulillah sekarang sih hampir di mana-mana sudah ada, kecuali di daerah-daerah. Di daerah itu kalau orang meninggal biasanya langsung diangkat dipan tempat duduk atau dipan tempat tidur, maka diangkat. Nah, kalau sekarang sudah lebih baik lagi karena kalau yang sudah memang tempat yang tinggi itu dibuat, itu bagian kepala itu lebih tinggi. Karena ini untuk lebih mengalir. Air itu mengalir. Jadi air mengalir itu karena sisi kepala harus lebih tinggi dan bagian kaki harus lebih bawah. Ini sunnahnya. Jadi kayak kita tidur itu kan bagian kepala lebih tinggi dengan bantal, lalu bagian kaki lebih rendah. Jadi nanti kan ada disisir juga rambutnya. Nah, ini ada yang kemudian memandikan mayat itu, ada yang modelnya kepalanya itu di barat, kakinya di timur. Tapi ada juga yang kepalanya di utara, kakinya di selatan. Kalau ini hanya sunnah-sunnah saja lah. Nah, yang kedua, tempat memandikan itu harus tertutup, harus sunyi. Ya, kadang-kadang kan di daerah RSSS itu yang minimal kan agak sulit. Jadi tempatnya tidak boleh ada orang yang mandi kecuali orang yang mandiin. Jadi tidak boleh memandikan mayat lalu kemudian ada ini ya, tempatnya terbuka gitu, kelihatan banyak orang. Kadang-kadang juga, makanya sebaiknya apakah masjid, apakah musola, apakah forkis itu mestinya harus punya kayak tenda untuk tertutup gitu loh. Itu ada nanti. Nah, yang boleh masuk itu asisten yang memandiin, keluarganya atau asisten yang mandiin itu yang boleh. Yang lain nggak boleh. Jadi kadang-kadang kan orang nggak ngerti, bukan makomnya di situ, berada di situ, itu tidak boleh. Kemudian, nah ini diberikan bukhur di dekat pemandian membakar itu ada gaharus tanggi yang dibakar. Ini pendapatnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah orang Kalimantan, orang Banjar, yang dia itu di Mekah itu 35 tahun. Dengan perincian di Mekah 30 tahun, di Madinah 5 tahun. Dan beliau mengajar di Masjidil Haram. Nah, jadi bukhur itu setanggi. Setanggi itu maksudnya ada semacam kayak dupa kalau orang itu, boleh juga dibakar menyan. Kalau itu menyan kan untuk dukun kan umumnya. Kalau ini bukhur itu wangian gitu loh. Jadi maksudnya apa? Supaya baunya itu wangi gitu loh. Jadi andaikan mayat itu ada bau yang tidak sedap, baunya tidak tercium karena ada wewangian. Itu sunnahnya. Nah, waktu kemarin saya umroh itu
Di Madinah itu banyak dijual. Jadi itu di Madinah. Ada. Tadinya saya berpikir bahwa yang begini ini kalau kelompok-kelompok sebelah kan mengatakan musyrik, syirik gitu. Nah, ternyata saya saksikan sendiri di Madinah begitu. Jadi di depan tokonya kadang untuk menghilangkan bau tidak sedap itu dibakar itu. Bakar. Kayak orang bakar menyan, kayak modelnya begitu. Itu istilahnya bukhur lah, wangi-wangian. Jadi mayit ditutup kain panjang auratnya atau bagian kepala dengan kain yang berbeda, jadi mesti ditutup. Mayit itu mayatnya boleh pakaiannya itu beda, yang bagian atas artinya di kepala tertutup, sini tertutup. Nah kan keseringannya menggunakan tapih ya. Apa itu kalau yang biasa dipakai wanita? Kalau di sini apa? Kain. Nah, kalau orang Cirebon nyebutnya tapih, itu kain yang biasa dipakai kita. Nah, ini tempat memandikan, airnya itu seperti itu. Ini bagian kepalanya ada bantalnya yang harus ditinggikan ya. Alat memandikan, dan forkisnya udah punya kelihatannya. Nah, cuma kalau yang ini, ini mestinya punya yang ini nih. Jadi memandikan itu sunahnya punya yang ini nih. Nih. Yang ini, yang atas. Jadi harus tertutup. Saya pernah menyaksikan ya, karena orangnya ngontrak di tempat orang ya paling 3x3, lalu kemudian dimandikan ya tempat terbuka di pinggir jalan, terbuka, setiap orang lewat bisa lihat. Itu nggak boleh itu. Jadi manusia itu harus dimuliakan, dan ketika wafatnya pun harus dimuliakan, ketika mandinya pun harus dimuliakan, karena banyak hal itu. Dia harus tertutup. Tertutupnya itu tidak cuma tertutup kiri kanan, atas pun harus tertutup. Makanya dibikin atas kayak tenda. Itu sunahnya. Jadi nanti ada asbabnya, nanti kenapa bisa begitu. Yang kedua, ini masih persiapan belum memandikan. Kalau zaman dulu itu siapkan 9 ember. 3 ember air sabun, kalau bisa air bidara. Makanya kan banyak orang yang menanam bidara. 3 ember air biasa, lalu 3 ember air yang dicampur air barus. Lalu kalau tempatnya itu sempit, kita bisa perkecil lagi dari 9 ember cuma 3 ember. Jadi ember yang pertama berisi air sabun, lalu kedua itu air biasa tanpa campuran apapun, baru yang ketiga itu ember yang campur air barus. Nah, kalau ini masih ribet karena rumahnya atau tempatnya itu sangat sempit, maka cukup dengan 1 ember tapi 9 kali ember. Itu kalau seandainya ditakar dengan ember. Jadi pemandikan itu nanti di bagian belakang. Ini persiapannya aja. Nah, cara penggunaan airnya itu 1 ember yang pertama yang dicampur dengan sabun, itu disiramkan yang pertama, nantinya itu ember ini kalau sudah 3 ember ini itu baru dihitung 1 kali. Itu 3 ember, karena untuk seluruh. Nah, baru yang kedua sama 3 ember itu membersihkan, baru yang terakhir itu dengan 3 ember itu dengan yang dicampur air kapur barusnya sedikit aja, nggak boleh banyak-banyak. Jadi ketentuan fikihnya itu mengatur dicampur dengan air barus dengan sedikit saja air barus, jangan sampai air itu berubah warna. Nggak boleh sampai berubah warna. Jadi ada ketentuannya. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, cara memandikan yang begini ini adalah merupakan cara memandikan yang afdol, yang utama, dan agaknya cara yang sedang yang biasa dilakukan. Karena kalau cara ini agak lama. Agak lama. Orang memandikan mayat juga kadang-kadang maunya kan cepat. Nah, dalam kitab Sabilul Muqtadin tadi saya sudah katakan, Syekh Muhammad Azhar Al-Banjari, ulama Indonesia yang asal Banjar, dan beliau adalah ulama yang pertama menciptakan, mendorong adanya pengadilan agama adalah beliau. Jadi ketika kerajaan di Banjar itu ada, lalu ketika zaman masih Belanda, jadi ketika Belanda itu berkuasa di Indonesia, dia mengusulkan agar ada pengadilan khusus untuk orang Islam yang disebut pengadilan agama, adalah beliau salah satunya. Ini orangnya. Makanya
Jangan dipikir pengadilan agama itu adalah produk Barat. Enggak, produk dari Indonesia yang memang dari ajaran Islam. Jadi dari Eropa nggak ada pengadilan agama, nggak ada. Nah karena itu supaya dalil-dalil serta cara memutuskannya berdasarkan syariah, maka diusulkan agar penguasa saat itu mengadakan pengadilan agama. Jadi kalau orang mau cerai itu tidak pakai pengadilan landrat atau pengadilan negeri. Kalau zaman sekarang, dulu namanya landrat, pengadilan Belanda itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah,